Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang memperkirakan pH larutan menggunakan indikator asam basa. Masih ingatkah kalian tentang apa itu indikator asam basa? Ya, indikator asam basa adalah zat-zat yang memiliki warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Contohnya, ada indikator metil jingga. Pada larutan yang bersifat basa akan memberikan warna kuning. Sedangkan pada larutan yang bersifat asam, contohnya HCl di sini, akan memberikan warna merah. Perubahan warna larutan indikator asam basa memiliki rentang tertentu yang disebut dengan trayek indikator. Trayek beberapa indikator asam basa dapat dilihat pada tabel berikut ini. Cara membaca trayek perubahan warna indikator contohnya seperti ini. Untuk indikator metil jingga, trayek pH-nya adalah 3,1 sampai 4,4, warna pada pH rendah merah, sedangkan warna pada pH tinggi kuning. Pertama, kita buat dulu garis bilangan. Garis bilangan di sini rentangnya adalah mulai dari 0 sampai 14. Kenapa 0 sampai 14? Itu adalah rentang pH. Jadi pH rentangnya 0 sampai 14. Kemudian kita gambarkan trayek pH-nya untuk indikator metil jingga itu adalah 3,1 sampai 4,4. Jadi kita beri batasan 3,1 dan 4,4. Kemudian warna pada pH rendah merah artinya apabila indikator tersebut diteteskan pada larutan yang mempunyai pH kurang dari 3,1 akan memberikan warna merah. Dan apabila diteteskan pada larutan yang mempunyai pH lebih dari 4,4 akan memberikan warna kuning. Namun apabila diteteskan pada larutan yang mempunyai pH 3,1 sampai 4,4, misalkan 3,5. Nah, maka indikator tersebut akan memberikan warna jingga. Warna jingga ini merupakan warna antara merah dan kuning. Contoh berikutnya adalah indikator metil merah, trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2. Warna pada pH rendah merah, warna pada pH tinggi kuning. Kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian kita beri tanda trayek pH-nya adalah 4,4 dan 6,2. Artinya, apabila indikator metil merah ini digunakan pada larutan yang memiliki pH 4,4 ke bawah atau kurang dari 4,4 akan memberikan warna merah. Kemudian apabila indikator metil merah ini digunakan pada larutan yang memiliki pH di atas 6,2 maka akan memberikan warna kuning. Dan apabila indikator tersebut diteteskan pada larutan yang memiliki pH antara 4,4 sampai 6,2, misalkan 5, maka akan memberikan warna jingga. Warna jingga ini merupakan warna antara kuning dan merah. Contoh berikutnya adalah indikator BTB atau biasa disingkat brom timol biru, disingkat BTB. Trayek pH-nya adalah 6,0 sampai 7,6. Dengan warna pada pH rendah kuning,
dan warna pada pH tinggi biru. Pertama kita buat dulu garis bilangannya dan kita beri tanda untuk pH 6 dan 7,6. Indikator bromtimol biru ini apabila diteteskan pada larutan yang memiliki pH kurang dari 6, maka akan memberikan warna kuning. Kemudian apabila diteteskan pada larutan yang memiliki pH di atas 7,6 akan berwarna biru. Kemudian apabila BTB ini diteteskan pada larutan yang memiliki pH antara 6 sampai 7,6, maka akan memberikan warna hijau. Warna hijau ini merupakan warna antara kuning dan biru. Contoh berikutnya adalah indikator fenolftalin atau biasa disebut PP. Trayek pH-nya adalah 8,3 sampai 10 dengan warna pada pH rendah tidak berwarna dan warna pada pH tinggi merah ungu. Kita buat dulu garis bilangannya dan kita tandai trayek pH-nya adalah 8,3 sampai 10. Artinya, apabila indikator PP ini diteteskan pada larutan yang memiliki pH kurang dari 8,3, maka tidak berwarna. Apabila diteteskan ke larutan yang memiliki pH di atas 10, akan memberikan warna merah keunguan. Semakin besar pH-nya, maka warnanya akan semakin gelap. Kemudian apabila indikator ini diteteskan pada larutan yang memiliki pH 8,3 sampai 10, maka akan memberikan warna pink muda. Warna pink muda ini merupakan warna antara tidak berwarna dengan merah. Jadi untuk memperkirakan pH larutan maka kita bisa menggunakan garis bilangan. Penentuan pH larutan dengan menggunakan indikator asam basa. Kita tahu bahwa sebuah indikator itu biasanya hanya menunjukkan sebuah rentang pH tertentu dan tidak menunjukkan sebuah nilai pH yang pasti. Jadi hanya berupa rentangan atau kisaran. Oleh karenanya, diperlukan indikator lain untuk mempersempit rentang perkiraan pH sampel yang diuji. Sebagai contoh, seorang analis ingin menentukan pH sampel air limbah dengan cara menguji air limbah tersebut dengan beberapa indikator asam basa. Dari hasil pengujian diketahui data sebagai berikut. Ini adalah datanya. Untuk limbah 1, warna awalnya tidak berwarna. Dengan indikator metil jingga memberikan warna kuning, dengan indikator metil merah warnanya jingga, dengan indikator bromtimol biru warnanya kuning, dan dengan indikator fenolftalin tidak berwarna. Pembahasan untuk limbah 1. Pertama, indikator metil jingga kita tahu trayeknya adalah 3,1 sampai 4,4 dengan perubahan warna merah kuning. Di sini sampel memberikan warna kuning, sehingga pH sampel itu diperkirakan lebih dari 4,4. Kita gambar garis bilangannya. Ini adalah trayeknya 3,1 sampai 4,4. Karena memberikan warna kuning, artinya pH larutan limbah 1 tersebut adalah di atas 4,4. Jadi kita blok 4,4 ke kanan. Selanjutnya dengan indikator metil merah. Indikator metil merah memiliki trayek pH 4,4 sampai 6,2 dengan perubahan warna merah menjadi kuning. Sampel memberikan warna jingga, artinya
pH sampel itu diperkirakan antara 4,4 sampai 6,2 karena kita tahu bahwa jingga itu merupakan warna antara merah dengan kuning. Kita buat garis bilangannya 4,4 sampai 6,2. Karena memberikan warna jingga berarti pH perkiraannya adalah antara 4,4 sampai 6,2. Kita blok di sini. Untuk yang ketiga dengan indikator bromtimol biru, trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Dengan perubahan warna kuning menjadi biru. Sampel memberikan warna kuning sehingga pH sampel itu diperkirakan kurang dari 6,0. Kita buat gambar garis bilangannya. Trayeknya adalah 6 sampai 7,6 karena dia berwarna kuning, maka dipastikan bahwa sampel memiliki pH kurang dari 6. Jadi kita blok pH sampel ke kiri kurang dari 6. Itu kita blok. Ini adalah perkiraan pH-nya. Kemudian yang keempat dengan indikator fenolftalin yang memiliki pH 8,3 sampai 10 dengan perubahan warna tidak berwarna menjadi merah. Sampel ternyata memberikan warna tidak berwarna sehingga pH sampel dapat diperkirakan kurang dari 8,3. Kita gambar garis bilangannya. Trayeknya 8,3 sampai 10 karena indikator memberikan warna yang tidak berwarna, maka dapat diperkirakan pH-nya kurang dari 8,3. Jadi kita arsir 8,3 ke kiri. Kemudian jika gambar garis bilangan kita gabungkan, yang pertama tadi dengan metil jingga, garis bilangannya adalah ini. Dengan metil jingga memberikan warna kuning, artinya pH-nya di atas 4,4. Kemudian dengan metil merah memberikan warna jingga, artinya pH-nya antara 4,4 sampai 6,2. Kemudian dengan BTB memberikan warna biru, warna kuning. Artinya pH larutan itu ada di bawah 6 atau kurang dari 6. Kemudian dengan indikator PP memberikan warna tidak berwarna. Artinya pH larutan dengan indikator PP itu kurang dari 8,3. Jadi kita arsir ke kiri. Kemudian dari keempat gambar garis bilangan tersebut kita tarik satu garis yang semuanya terkena arsiran. Dari sini kita peroleh yang dari sebelah kiri itu adalah yang semua terkena arsiran adalah 4,4. Nah, ini di metil jingga terkena, di MM terkena, di BTB terkena, dan di PP juga terkena. Kemudian untuk garis sebelah kanannya yang semuanya terkena arsiran adalah ya 6. Nah, jadi perkiraan pH-nya adalah antara 4,4 sampai 6,0. Demikian cara memperkirakan pH larutan menggunakan beberapa indikator asam basa. Berdasarkan contoh pembahasan pada limbah 1, coba Anda perkirakan berapa pH pada limbah 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.